Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Juni 2023 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sehat, sejahtera, bahagia dalam kasih dan perlindungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para sahabat Fresh Juice, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, demi siapa? Demi siapa? Demi siapa? Jus rohani yang segar ini saya racik dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Demikian bunyinya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang hebat-hebat, apa yang kita lakukan ketika kita mau mengikuti perayaan Ekaristi di gereja atau dimanapun juga? Tentu para sahabat Fresh Juice berusaha untuk tampil sebaik mungkin, seprima mungkin, dengan pakaian yang mungkin sederhana tetapi serapi mungkin, menyenangkan untuk dipandang. Bukan hanya pakaiannya, sepatunya, tetapi juga penampilan wajahnya, seramah mungkin, senyum secukupnya, dan juga pokoknya yang membawa kegembiraan bagi yang berjumpa dengan kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang pasti dilakukan oleh para sahabat Fresh Juice. Benar kan? Benar kan? Iyalah. Kita berusaha tampil setampan mungkin, segagah mungkin, secantik mungkin, semenarik mungkin. Nah, pertanyaannya,
Demi siapa? Demi siapa? Para sahabat Fresh Juice yang hebat pasti sampai pada penghayatan demi Tuhan. Sebab kalau saya tampil rapi, tampil baik, perilaku baik, penampilan wajah saya juga baik, ramah, menyenangkan, maka orang-orang yang berjumpa dengan saya, yang berada di kanan dan kiri saya, itu pasti juga akan merasa sungguh Tuhan memberikan teman yang hebat, teman yang menyenangkan, teman yang membuat nyaman, teman yang membuat bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Maka saya bisa melakukan semua itu sungguh demi Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan melalui diriku, melalui pakaianku, melalui penampilanku, melalui perilakuku. Amin. Amin. Para sahabat Fresh Juice yang hebat, tapi tentu saja kita dengan rendah hati bisa mengakui, kadang-kadang kita tergoda bahwa kita tampil menarik, tampil ganteng, tampil cantik demi diri kita sendiri. Kita ingin orang-orang tertarik kepada kita. Kita ingin orang-orang dapat mengagumi kita. Kita ingin dengan penampilan kita orang-orang menjadi hormat kepada kita. Hati-hati. Kalau kita melakukan seperti itu, jangan-jangan Tuhan Yesus sedang prihatin. Seperti Tuhan Yesus prihatin pada ahli-ahli Taurat yang suka memakai pakaian yang panjang-panjang, yang suka mencari penghormatan di pasar-pasar. Itu mereka melakukannya demi diri mereka sendiri, bukan demi Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang hebat, ketika kita datang untuk merayakan Ekaristi di gereja atau dimanapun, setelah sampai di tempat, mungkin salam-salaman, menyapa kanan kiri. Sebelum misa kita duduk untuk apa? Untuk berdoa. Dalam hati paling sedikit kita mengatakan, Tuhan, aku datang bersama dengan umat-Mu semua untuk merayakan kasih-Mu. Setelah selesai perayaan Ekaristi, selesai lagu penutup, kita juga duduk diam sejenak untuk berdoa. Dalam hati kita menyapa Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan sudah boleh merayakan Ekaristi. Semoga aku dan semua yang ikut perayaan Ekaristi ini dapat mewujudkan tugas perutusan-Mu. Begitu kan? Nah, doa sebelum dan sesudah merayakan Ekaristi itu membuat orang lain yang melihat kita, Pak sahabat Fresh Juice ini ternyata doanya panjang. Ada tambahan doa sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi. Ketika kita, para sahabat Fresh Juice, sungguh memakai kesempatan itu untuk berdoa pada Tuhan, untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, maka itu sungguh doa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang harus hati-hati para sahabat Fresh Juice yang hebat ya. Ada orang-orang yang sebelum sesudah misa
diam lama sekali, tapi sebetulnya tidak menyapa apapun kepada Tuhan. Mereka melakukannya hanya supaya dilihat orang, ini orang yang saleh, ini orang yang suka berdoa, ini orang yang dekat pada Tuhan. Tapi sebetulnya hati mereka kosong. Kalau itu terjadi, mereka menjadi orang-orang yang diprihatinkan oleh Yesus seperti para ahli Taurat tadi. Diprihatinkan oleh Yesus, kenapa? Karena doanya panjang-panjang hanya supaya dilihat orang. Demi orang lain kagum padanya, demi orang lain menghormatinya. Malah jangan-jangan meskipun mereka kelihatan kusuk berdoa, tetapi mereka tetap melakukan kejahatan. Kalau yang diingatkan oleh Yesus tentang ahli-ahli Taurat tadi, itu mereka merampok rumah janda-janda. Kejahatan yang lain juga, menyakiti orang lain, menghancurkan orang lain, menghina orang lain. Tetapi untuk menutupi itu semua, lalu memakai sikap doa. Sungguh sayang kalau orang melakukan semacam itu. Saya percaya sahabat Fresh Juice yang hebat pasti tidak melakukan itu. Betul kan? Para sahabat Fresh Juice yang hebat, Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini. Maka pantaslah kita melakukan banyak hal, mempersembahkan hidup kita juga demi Tuhan. Penampilan kita persembahkan demi Tuhan. Doa-doa kita haturkan demi Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita sedang menjadi seperti janda miskin yang mempersembahkan dari kekurangannya, bahkan seluruh hidupnya. Para sahabat Fresh Juice yang hebat pasti juga mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan, ya kan? Ya enggak? Lalu kita menjadi seperti janda miskin itu. Hidup kita semuanya demi Tuhan. Kesuksesan kita semuanya demi Tuhan. Perjuangan kita semuanya demi Tuhan. Duka kita, kalau kita harus menanggung derita dan duka, semoga juga boleh kita jalani sebagai salib yang kita pikul, maka demi Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang hebat, kita mau bertindak demi Tuhan, bukan lagi demi diri kita sendiri. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, para sahabat Fresh Juice, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalem, kamsia, terima kasih, salam bahagia dan sukacita melaksanakan hidup demi Tuhan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Juni 2023.
Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.